Cerita dimulai ketika seorang pesulap hebat bernama Stanley tengah perform dengan melakukan beberapa trik sulapnya. Setelah selesai, ia dihampiri oleh temannya yang bernama Howard. Howard menceritakan jika keluarga Cartledge di Perancis kedatangan seorang wanita muda. Dia dipercaya bisa berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal. Bahkan keluarga Cartledge percaya dengan prediksi masa depannya. Stanley yang mendengarnya menyimpulkan jika wanita itu jelas-jelas sedang menipu karena meminta tarif setiap melakukan sebuah ritual. Howard menganggap jika wanita itu sungguh seorang ahli spiritual karena ia yang sudah melihat gerak-geriknya tidak menemukan kejanggalan sama sekali. Namun Stanley tetap meyakinkannya jika wanita itu seorang penipu yang hanya melakukan sebuah trik sederhana. Howard lalu meminta Stanley untuk membongkar semua trik yang dia lakukan. Karena Stanley adalah seorang penolak terbesar spiritual palsu di dunia. Di rumah, Stanley mengurungkan niatnya untuk pergi berlibur bersama tunangannya Olivia. Karena ia sudah berjanji akan pergi ke Perancis bersama dengan Howard. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke Perancis dan bertemu dengan George dan Caroline, suami istri dari keluarga Cartledge yang tidak percaya akan wanita itu. Tiba-tiba saja Stanley mendengar seseorang sedang bernyanyi. Caroline memberitahukan jika itu adalah adiknya Bryce yang sedang latihan bernyanyi. Di keluarganya, Bryce adalah orang yang sangat mengagumi wanita spiritual itu dan ia menceritakan semua keahliannya. Tak lama kemudian, datang wanita spiritual itu yang bernama Sophie Baker. Dia langsung menerawang Stanley yang sudah pergi ke berbagai negara dan salah satunya adalah Jerman. Ibunya langsung mengajak Sophie untuk pergi. Karena ia merasa jengkel terhadap sikap Stanley, Howard meyakinkan Stanley jika Sophie memang punya indera keenam. Namun Stanley menganggap jika perkataannya tadi hanyalah tebakan yang beruntung. Ibu Sophie dan nyonya besar keluarga Cartledge sedang membicarakan kedekatan anak mereka Bryce dan juga Sophie, yang kini sedang bersantai dengan diiringi nyanyian Bryce, yang sebelumnya sudah ia latih. Bryce lalu menyatakan cintanya kepada Sophie, namun Sophie menolaknya karena merasa tidak pantas berpacaran dengan pria dari keluarga kaya seperti Bryce. Setelah itu mereka semua pun bersiap karena akan melakukan ritual pemanggilan arwah. Di malam harinya, Sophie berniat akan memanggil arwah tuan besar keluarga Cartledge, yaitu ayah dari Bryce dan juga Caroline. Dia meminta arwah Harry Cartledge memberikan sebuah tanda jika ia memang sudah terpanggil. Sophie memberitahukan jika tanda ketukannya terdengar 1 kali, berarti jawabannya adalah iya. Jika ketukannya 2 kali, berarti jawabannya adalah tidak. Tiba-tiba saja lilin di hadapan mereka melayang, dan setelah itu Howard meyakinkan lagi Stanley jika lilin itu tidak ada benang atau kabel sama sekali, karena dia sendiri yang tadi memegang lilinnya. Sophie lagi-lagi menerawang kehidupan Stanley, agar Stanley percaya dengan semua keajaibannya. Di sini mereka bertiga sudah sangat percaya dengan kemampuan Sophie, namun Stanley tetap tidak percaya dan menganggap Sophie adalah seorang penipu. Keesokan harinya, Stanley menemui Sophie dan mengajaknya berkunjung ke rumah bibinya. Namun sebelum itu, mereka berdua makan siang terlebih dahulu. Sophie tiba-tiba saja menebak pekerjaan dan urusan percintaan Stanley. Meskipun semua itu benar, tapi Stanley tidak akan pernah percaya dengan ucapannya. Sesampainya di rumah bibi Vanessa, Stanley bercerita kepada bibinya jika Sophie ini sangat membingungkan karena magic yang Stanley bisa tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Namun setelah ia melihat Sophie menerawang terus-terusan, hal itu membuatnya bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Stanley lalu meminta Sophie untuk menerawang masa lalu bibinya yang rahasia. Sophie yang tahu semuanya, hal itu membuat Stanley sangat tidak percaya dan mengatakan kepada bibinya jika ia tidak pernah memberitahukan rahasia itu kepada Sophie. Dan pada akhirnya Stanley pun mulai mempercayai Sophie. Ia bertanya sejak kapan Sophie bisa melakukan hal seperti itu. Dan apakah banyak orang yang bisa melakukan sihir? Tiba-tiba saja mobil Stanley mengalami mogok. Ia yang akan cepat memperbaikinya, namun sampai malam hingga turun hujan, mobilnya tidak kunjung hidup juga. Pada akhirnya mereka berdua pun berteduh di suatu tempat dan memandang keindahan langit setelah hujan telah usai. Keesokan harinya, Bryce berniat akan melamar Sophie di akhir musim panas dan akan mengajaknya bulan madu menggunakan kapal pesiar. Di malam harinya mereka semua melakukan lagi sebuah ritual, dan kali ini Stanley ikut bergabung karena sudah percaya kepada Sophie.
Di sini mereka berdua bertemu dan akan menghabiskan waktunya bersama-sama. Karena Bryce sedang pergi ke Paris, maka Sophie bebas melakukan hal apapun. 1 minggu telah berlalu, mereka berdua telah melakukan aktivitasnya bersama-sama dalam seminggu ini. Sophie sangat bingung karena nanti malam Bryce akan pulang, dan ia selalu mendesak Sophie untuk menikah dengannya. Di malam harinya, Stanley pergi ke pesta dansa bersama dengan bibinya, sedangkan Sophie bersama dengan Bryce. Namun meskipun begitu, mereka berdua tetap bisa berdansa bersama. Sophie lalu bertanya, apakah Stanley mengagumi dirinya selain dari hal mistiknya? Namun Stanley yang tidak peka, dia mengatakan jika dirinya tidak pernah mengagumi seseorang. Maksud dari Sophie mengatakan hal seperti itu karena ia menganggap Stanley sudah jatuh cinta kepadanya setelah semua hal yang mereka jalani beberapa hari ini. Namun Stanley mengatakan jika ia tidak merasakan perasaan apapun ketika menjalani hari-harinya bersama dengan Sophie dan menyarankan agar Sophie menerima lamarannya dari Bryce. Sophie pun sangat kecewa karena mendengar semua pernyataannya. I just thought in the time that we had spent together. Experiencing romantic feelings for me. Excuse me. Di sini Stanley memberitahukan bibinya jika Sophie telah jatuh cinta kepadanya. Dia sengaja mengatakan hal tadi kepada Sophie karena ia merasa Sophie lebih baik bersama dengan Bryce. Karena Stanley sudah mempunyai Olivia. Setelah itu Stanley memperkenalkan Sophie kepada para wartawan. Ia menceritakan tentang semua keajaiban Sophie. Hal itu berawal ketika ia mencoba membongkar trik dari Sophie. Dan kini Sophie akan membuat sebuah yayasan untuk mengajarkan ilmu pergoiban. Tak lama kemudian Stanley diberitahu jika bibinya mengalami kecelakaan mobil dan sedang kritis di rumah sakit. Dokter mengatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidup bibi Stanley. George meminta Stanley untuk tenang, karena jika bibinya tidak terselamatkan, ia bisa meminta Sophie untuk memanggil arwah bibinya. Stanley lalu berdoa untuk keselamatan bibinya. Namun setelah itu ia sadar, karena ia telah melakukan sesuatu hal yang bodoh, dan ia pun mulai meragukan lagi keajaiban dari Sophie. That girl is a fake. Fraud, then how does she do what she does? Di sini mereka semua mengkhawatirkan keadaan bibi Vanessa. Stanley yang tahu Sophie bisa menerawang, namun dia tidak memberitahukannya jika bibi Vanessa akan mengalami kecelakaan. Setelah semua orang pergi, Sophie pun bertanya, apakah Howard tidak kasihan telah menipu teman lamanya? Howard menjawab jika mereka memang sedang menipu, dan dia sangat bangga karena telah menipu seorang jenius seperti Stanley. Howard melakukan hal itu karena ia sangat iri kepada Stanley, yang ilmu sulapnya lebih tinggi darinya dan tentunya juga lebih terkenal. Stanley yang muncul di belakang kursi, hal itu membuat mereka berdua terkejut. Stanley tahu jika sebuah ketukan dan lilin mengapung adalah ulah dari Howard. Dan pada saat Sophie menerawang bibi Vanessa, ia sebelumnya sudah menelepon Howard terlebih dahulu. Stanley menyesal karena sudah menyia-nyiakan waktunya bersama seorang penipu seperti Sophie. Namun Sophie membantahnya jika selama ini dia tidak merugikan Stanley. Bahkan Stanley merasa sangat bahagia ketika berduaan dengan dirinya. Stanley pun langsung pergi untuk menemui bibinya dan tidak akan pernah memaafkan kesalahan dari Sophie. Bibi Vanessa yang baik-baik saja langsung pulang bersama Stanley, dan Stanley menelepon Olivia jika dia akan pulang beberapa hari lagi. Meskipun Olivia lebih baik segala-galanya dibandingkan dengan Sophie, namun tanpa disadari Stanley telah jatuh cinta kepada Sophie karena Sophie memiliki sesuatu yang menarik di dalam dirinya. Bibi Vanessa memintanya untuk segera menemui Sophie sebelum Sophie menerima lamaran pernikahan dari Bryce. Stanley yang menghampiri Sophie, ia mengatakan jika dirinya mengagumi Sophie dari senyumannya, dan ia juga telah memaafkan semua kesalahan Sophie. Stanley pun langsung menyatakan jika ia akan menikahi Sophie. Sophie yang mendengarnya mengatakan jika orang jenius seperti Stanley namun buruk ketika melamar wanita. Hal itu dikarenakan Stanley belum pernah melamar wanita sebelumnya. Bahkan ia bertunangan dengan Olivia pun adalah permintaan dari Olivia. Sophie meminta maaf karena dia tidak bisa menerima Stanley, dan dia akan menikah dengan Bryce yang adalah saran dari Stanley sendiri. Sebelumnya Sophie sudah sangat mencintai Stanley, namun Stanley selalu saja menghinanya dengan mengatakan seorang penipu. Maka dari itu ia memutuskan akan menerima Bryce karena dia selalu memujinya
dan berjanji akan selalu memanjakannya. Goodbye, Stanley. I will not stand around here, Captain. You irritating Lilliputian! You're throwing away your passport. Di sini Howard meminta maaf kepada Stanley. Stanley pun memaafkannya dan langsung pulang ke rumah bibinya. Ia memberitahukan bibinya jika Sophie telah menolaknya. Bibinya mengerti karena Bryce sangat kaya dan juga tampan. Namun Stanley masih tidak terima karena ia mencintai Sophie sejak awal pandangan pertama. Film pun diakhiri ketika Stanley memejamkan matanya dan berharap Sophie datang menerima lamarannya.